Swastiastu, selamat pagi anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat dan Ibu ucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Sekali merdeka, tetap merdeka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi operasi pada bilangan pecahan. Sebelum kita mempelajari materi tersebut, ada kita mendengarkan beberapa nasihat dari Bapak Albert Einstein, ilmuwan kita, yang mengatakan bahwa berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. Kira-kira apa maksudnya ya? Maksudnya adalah lebih mulia jika kita menjadi manusia yang berguna untuk orang lain dibandingkan kita menjadi manusia yang berhasil hanya untuk diri kita sendiri. Jadi anak-anak silahkan mulai dari sekarang kembangkanlah potensi, kemampuan, dan segala macamnya agar anak-anak bisa menjadi manusia yang berguna untuk diri kalian sendiri, untuk orang tua, keluarga, dan juga masyarakat lainnya. Sebelum kita belajar, ayo kita ingat kembali mengenai pecahan senilai. Nah, dari gambar yang pertama, ini menyatakan, ya bagian yang diarsir itu menyatakan pecahan berapa? Ya, betul ya, menyatakan 1/2. Kemudian pada gambar kedua, dia menyatakan pecahan 2/4. Nah, pecahan 1/2 dan pecahan 2/4 ternyata memiliki nilai yang sama atau kita katakan mereka senilai. Kemudian ini adalah pecahan 3/6, di mana pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 3/6. Nah, dari yang kita amati bahwa 1/2 dikalikan 2/2 hasilnya adalah 2/4. 1/2 dikalikan 3/3 menghasilkan 3/6. Sehingga untuk mencari pecahan senilai yang lainnya, caranya adalah 1/2 dikalikan dengan pembilang dan penyebutnya harus bilangan yang sama. Berarti 1/2 dikalikan 4/4 menghasilkan 4/8. Dan 1/2 kita kalikan dengan 5/5, hasilnya adalah 5/10. Mudah kan? Kita lanjut pada penjumlahan pada bilangan. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Ini kita punya pecahan 3/6 dan kita jumlahkan dengan pecahan 2/6. Maka hasilnya adalah 5/6. Jadi, karena 3/6 dan 2/6 memiliki penyebut yang sama, maka kita jumlahkan pembilangnya saja, yaitu 3 ditambah dengan 2 menghasilkan 5/6. Selanjutnya, contoh yang pertama, 1/2 ditambah 1/4 sama dengan, apakah anak-anak bisa langsung menjumlahkannya seperti penjumlahan sebelumnya? Tentu saja tidak ya, kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, kita cari dulu 2 dan 4, berapakah kelipatan persekutuan terkecilnya? Ya, betul ya. Kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 4 adalah 4. Maka 1/2 dan 1/4 kita jumlahkan, di mana pecahan 1/2 kita ubah menjadi pecahan 2/4. Dan 1/4 tetap ya. Nah, ini penyebutnya sudah sama, ya, sama-sama berpenyebut 4. Maka kita jumlahkan, hasilnya adalah pecahan 3/4. Jadi, 1/2 ditambah 1/4 menghasilkan 2/4 ditambah 1/4, hasilnya adalah 3/4. Selanjutnya, contoh yang kedua, 1/4 ditambah 1/3 sama dengan, berapakah KPK dari 4 dan 3?
KPK dari 3 dan 4 adalah 12, maka pecahan 1/4 dan pecahan 1/3 kita ubah agar menjadi penyebutnya per 12. Maka 1/4 kita kalikan dengan 3/3, hasilnya adalah 3/12. Dan 1/3 kita kalikan dengan 4/4, hasilnya adalah 4/12. Lalu kita jumlahkan pembilangnya sehingga menghasilkan 7/12, sehingga 1/4 ditambah 1/3 menghasilkan 7/12. Nah, ayo kita mengamati kembali dan kita menalar bagaimana cara mencari hasil penjumlahan dari 2/6 ditambah 3/6, hasilnya adalah 5/6. Selanjutnya, 2/5 ditambah 1/3 sama dengan 6/15 ditambah 5/15, hasilnya adalah 11/15. Jadi kalau misalkan penyebutnya belum sama, kita samakan. Kemudian 3/4 ditambah 1/3 sama dengan KPK dari 4 dan 3 adalah 12, maka kita ubah penyebutnya menjadi per 12, maka hasilnya adalah 13/12. Lalu, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah pada penjumlahan pecahan, jika kita menjumlahkan pecahan yang telah sama penyebutnya, maka operasi penjumlahannya hanya menjumlahkan pembilangnya saja. Ketika kita menjumlahkan pecahan yang tidak sama penyebutnya, operasi penjumlahannya terlebih dahulu harus kita samakan penyebutnya. Jika penyebutnya sudah sama, maka kita jumlahkan pembilangnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut materi pada pengurangan bilangan. 4/6 dikurangi 2/6 hasilnya adalah, nah kita lihat 4/6 dikurangi 2/6, ya penyebutnya sama ya. Nah ini menyatakan pecahan 2/6 dan yang di bawah adalah pecahan 4/6. Nah, karena pengurangan berarti kita ambil bagian yang menyatakan bilangan pecahan 2/6. Jadi dari 4/6, dari pecahan 4/6 ini kita ambil 2/6. Nah, kita ambil, maka sisanya adalah 2/6. Nah, ternyata 4/6 dikurangi 2/6 hasilnya adalah 2/6. Selanjutnya, kita akan melakukan operasi pengurangan pecahan 5/8 dikurangi 1/4. Nah, kita lihat gambar di samping itu adalah pecahan 1/4. Kemudian, gambar di sebelahnya itu menunjukkan pecahan 2/8, di mana 1/4 senilai dengan 2/8. Kita memiliki pecahan 5/8, lalu dikurangi dengan 1/4, di mana sebelumnya kita samakan penyebut, di mana 1/4 senilai dengan 2/8. Jadi, 5/8 ini, pecahan 5/8 ini, akan kita ambil 2/8 bagian. Ya, kita ambil, maka sisanya adalah 3/8. Ya, ternyata 5/8 dikurangi 1/4 hasilnya adalah 5/8 dikurangi 2/8 sama dengan 3/8. Selanjutnya, jawablah masalah berikut. Berapakah hasil dari 3/4 dikurangi 1/2? Nah, kita lihat ini adalah pecahan 1/2, di mana pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 2/4. Kemudian kita memiliki pecahan 3/4. Nah, karena kita akan mengurangi, ya pecahan 3/4 dikurangi 1/2, maka kita ambil bagian yang menyatakan bilangan pecahan 2/4. Ya.
kita ambil, maka sisanya adalah 1/4. Di hasil dari pengurangan 3/4 dikurangi 1/2, hasilnya adalah 3/4 dikurangi 2/4 sama dengan 1/4. Ayo kita mengamati kembali dan menalar. Bagaimana cara mencari hasil pengurangan dari bilangan pecahan? Kita amati fakta yang telah kita dapatkan. 3/6 dikurangi 1/6, hasilnya adalah 2/6. Kemudian, 2/3 dikurangi 2/5, hasilnya adalah, karena di soal nomor 2 ini, penyebutnya belum sama, jadi kita cari dulu KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Maka kita ubah penyebutnya agar menjadi per 15. Maka 2/3 kita kalikan dengan 5/5, dan 2/5 kita kalikan dengan 3/3. Maka 2/3 menjadi 10/15, sedangkan 2/5 menjadi 6/15. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita kurangi pembilangnya, maka menghasilkan 4/15. Selanjutnya yang ketiga, 3/4 dikurangi 1/3, hasilnya adalah sama seperti soal nomor 2, kita samakan penyebutnya, di mana kita cari KPK dari 4 dan 3 adalah per 12. Maka hasilnya 9/12 dikurangi 4/12, hasilnya adalah 5/12. Nah, bagaimana kesimpulan yang kita dapatkan? Kesimpulannya, pada pengurangan pecahan, jika kita mengurangkan pecahan yang telah sama penyebutnya, maka operasi pengurangannya hanya mengurangkan pembilangnya saja. Sedangkan jika kita mengurangkan pecahan yang tidak sama penyebutnya, maka operasi pengurangannya terlebih dahulu kita harus samakan penyebutnya. Ya, kita harus samakan dulu penyebutnya. Ketika penyebutnya sudah sama, maka kita kurangi pembilangnya. Oke, kita lanjut materi mengenai perkalian pada bilangan. Nah, ini menyatakan, ya, gambar di samping menunjukkan pecahan berapa? Ya, betul ya, menunjukkan pecahan 2/3. Kemudian, gambar di samping menunjukkan pecahan 1/2. Nah, selanjutnya, berapakah hasil dari 2/3 dikalikan 1/2? Nah, kita untuk mengalikannya, maka kita tumpuk antara pecahan 2/3 dengan pecahan 1/2. Ya, kita tumpuk seperti ini. Nah, kita perhatikan daerah yang dikenai asiran sebanyak 2 kali. Nah, bagian yang dikenai asiran sebanyak 2 kali, itu ada sebanyak 2 bagian dari berapa bagian? Dari 6 bagian yang sama, atau dapat dinyatakan dengan pecahan 2/6. Nah, sekarang kita hubungkan dengan asiran sebelumnya. Berarti ternyata 2/6 sama dengan 2/3 dikalikan 1/2. Jadi, 2/3 dikalikan 1/2 itu sama dengan 2 kali 1 per 3 kali 2. Hasilnya adalah 2/6. Simpulannya, pada perkalian bilangan pecahan, jika kita mengalihkan pecahan, dapat dilakukan dengan mengalihkan penyebut dengan penyebutnya dan pembilangnya dengan pembilangnya. Di mana untuk setiap bilangan A, B, C, dan D, elemen bilangan bulat, perkalian pecahan A per B dan C per D dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0, yaitu A per B dikalikan C per D, hasilnya adalah A dikalikan dengan C per B dikalikan dengan D, di mana B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian pada bilangan. Apa arti pembagian?
Nah, apa arti 8 dibagi 2? Ya. Pada 8 ada berapa duaan? Nah, kita contohnya punya 8 bola. Kemudian kita cari berapa banyaknya 2 bola. Ya, bagaimana cara membaginya? 8 dibagi 2, ya kita kelompokkan bolanya 2-2 ya. Maka kita mendapatkan ada 4 pasang bola ya. Ada 4 pasang bola, maka hasil 4. 8 dibagi 2 sama dengan dapat diartikan sebagai 8 dibagi 2 sama dengan 8 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2. Ya, sehingga bola di tempat semula itu habis. Ya, dikurangi 2 menghasilkan habis menghasilkan 0. Jadi, hasil dari 8 dibagi 2 adalah 4, di mana setiap tabung yang kita isi ulang itu terdapat 4 bola. Jadi, 8 dibagi 2, 4. Nah, sekarang ayo kita mengamati, menanya, dan mencoba dan menalar. 9/4 dibagi 3/4 hasilnya adalah ini adalah pecahan 4/4. Ya. Kemudian ini adalah pecahan 8/4. Kemudian kita tambahkan lagi 1/4. Jadi totalnya ada 9/4. 9/4 kita bagi dengan 3/4. Hasilnya adalah, nah artinya pada 9/4 ada berapa 3/4-an? Oke, kita lihat. Nah, itu menyatakan pecahan 3/4. Ya, kita baru dapat 1. Kemudian kita sudah dapat 2. Oke. Selanjutnya kita dapat 3. Sehingga 9/4 dibagi 3/4 hasilnya adalah 3. Sehingga kita peroleh pada pembagian 9/4 dibagi 3/4 hasilnya adalah 3. Dari perkalian 9/4 dikalikan 4/3 hasilnya adalah 3. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 9/4 dibagi 3/4 hasilnya adalah 9/4 dikalikan 4/3. Nah, kesimpulannya, jika A per B dibagi dengan C per D, hasilnya adalah A per B dikalikan, kebalikan dari C per D adalah D per C. Dengan B tidak sama dengan 0 dan D tidak sama dengan 0. Dengan kata lain, ketika kita membagi suatu pecahan dengan bilangan pecahan, sama artinya kita kalikan dengan kebalikan dari bilangan pecahan tersebut. Jadi, kebalikan dari C per D adalah D per C. Ya, kita kalikan A per B dengan D per C. Oke, demikian penyajian dari Ibu. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.